Sebagai penyedia layanan air bersih, bagaimana PDAM memastikan bahwa pengelolaan air dilakukan dengan tetap jaga kelestarian lingkungan. Jadi konsistensi kualitas air dan juga menjaga kesehatan. Ya. Jadi dari kami sendiri untuk air bersih, kami sumbernya dari sumber alam, jadi PAM regional, terus PAM regional itu beda, tapi di tingkat provinsi. Jadi tiga sumber tersebut, di tiga sumber tersebut itu sendiri, setiap sumber air yang kami buat itu pasti sudah mengacu pada standar dan yang sudah AMDAL dan lain-lain. Jadi itu untuk kesehatan lingkungan yang dilakukan dari pengerjaan pembuatan air bersih yang kami sampaikan ke pelanggan, insya Allah itu sudah tidak akan mengganggu daerah pemerintah. Lalu untuk dari kami sendiri, untuk layanan kami untuk pelanggan-pelanggan yang sudah kami memastikan untuk sumber air dan juga air yang didistribusikan sudah kualitas. Jadi untuk pelanggan sendiri yang pasti dapat menggunakan air tersebut untuk kegiatan-kegiatan di rumah seperti di rumah tangga, tetapi dengan meningkatkan tanaman dan lain-lain karena sudah minim kimia. Jadi bisa digunakan untuk menghijaukan rumah sekitar dan lain-lain. Ini seperti itu kalau dari kami untuk kegiatan selain di sekolahnya dari sumber air. Kalau bagaimana PDAM itu menangani tantangan seperti polusi atau kerusakan lingkungan di sekitar air yang Atau sendiri kemudian beberapa kantor saya lagi dari kami sendiri sudah ada petugas yang ditugaskan untuk merawat dan menjalankan produksi itu. Untuk unit untuk pembuatan air itu disebut untuk produksi dari produksi sendiri lokasinya di Setimur Westlake Resto itu ada instalasi produksi air bersih yang di situ. Kalau untuk AMDAL dan ODEX itu, jadi dia di samping sungai buat sendiri, dia sumber airnya dari sungai Lian. Terus sudah kami rawat dan air menjadi potensi-potensi kesehatan lingkungan dan sumur seperti mungkin ada kurang kualitas air atau kotor dan lain-lain. Tapi lakukan setiap tahunnya atau bahkan mungkin untuk ekspresif dia belumnya bahkan tapi itu hal yang tidak ada kalau dari yang sudah. Apakah Bapak sudah memilih sampah di rumah seperti organik dan anorganik? Kalau program pemilihan sampah itu sebenarnya dari tingkat kabupaten ke atas pun juga selalu digalakkan dari dulu sampai sekarang, Mbak. Cuman seperti wajarnya manusia itu kan motivasinya naik turun gitu kan. Pas disemangati ya orang-orang semangat lagi, tapi pas tidak semangati ya akhirnya turun lagi. Untuk program-program seperti itu dulu pernah dilakukan. Bukan bekasnya sih, fasilitasnya masih ada. Jadi setiap rumah tangga itu nanti untuk sampah kotor ya itu nanti sudah dipisah. Terus untuk sampah yang memang hasil dari kebutuhan sehari-hari, sampah makanan dan lain-lain, itu dikembalikan ke pribadi masing-masing. Tapi kalau untuk pemilahan khusus untuk yang punya ternak, mereka sudah memilah untuk sampah basah dan lain-lain. Untuk warga sekitar yang tetangganya punya ternak pun, nah kalau teman-teman pas jalan pagi ke sini, nanti kadang pagi-pagi pagar besi ini, kadang pagi-pagi rumah sana sisa nasi itu dibawa ke sini, dicanolin di sini, Mas. Itu salah satu solusi untuk orang-orang sini. Untuk apa? Untuk dimakan ternak-ternak yang ada di sini. Jadi untuk sampah basah itu biasanya nanti diakomodir orang-orang yang punya ternak. Sengaja mereka juga kadang meminta kalau ada nasi sisa daripada dibuang, biasanya nanti untuk makan. Terus untuk sampah yang tidak bisa terurai nanti diambil yang truk tukang sampah itu setiap 2 minggu sekali kalau nggak salah. Apakah masyarakat di sekitar sini sudah cukup peduli lingkungan? Saya kira kalau peduli lingkungan
untuk warga sekitar sudah bagus, cuman untuk sesuai standar yang diharapkan mungkin belum. Bisa jadi untuk sampah dedaunan karena kita sulit untuk untuk mengembalikan ke semestinya, misalnya untuk dibikin kompos dan lain itu memang belum. Jadi untuk sampah dedaunan rata-rata kalau warga sini masih dibakar, Mas. Padahal dibakar itu kan sebenarnya tidak termasuk pengelolaan yang bagus kan. Tapi untuk kondisi saat ini itu yang baru bisa kita lakukan seperti itu, khusus untuk yang dedaunan. Tapi kalau untuk sampah rumah tangga nanti diambil dari truk sampah makanan. Untuk ternak kalau dedaunan memang kita bakar. Dan saya nggak akan nutupi di samping rumah saya juga kalau sore kadang daun-daun yang disapu paginya sore kering itu nanti dibakar. Tapi ya kapasitasnya ya hanya sebatas daun tanaman saja. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan plastik sekali pakai? Apakah Bapak sudah mencoba mengurangi penggunaannya? Kalau plastik sekali pakai sebenarnya secara lingkungan untuk toko-toko di sekitar sini saya nggak tahu kalau ibu-ibu di sini, tapi khusus untuk saya karena kayak saya sering berbelanjanya di supermarket, mau nggak mau memang kita dipaksa untuk bisa efektif penggunaan kantong plastik, sehingga biasanya istri saya kemarin ketemu istri saya. Ya. Nah itu nanti biasanya dia sudah pakai kantong plastik bukan kantong plastik sih, kantong belanjaan Ya. kantong belanjaan dari rumah. Jadi nanti kantong belanjaan itu dalam rangka untuk mengikuti menindaklanjuti program pemerintah untuk bisa meminimalisir penggunaan plastik. Apa langkah kecil yang bisa kita lakukan bersama untuk membuat lingkungan lebih baik? Langkah kecil. Kalau di sini beruntungnya karena di kampung sini ini kan hampir semua masih saudaraan ya Mas ya. Jadi warga ini saling mengingatkan, kembalinya tinggi. Jadi ketika ada warga yang kelihatan sampahnya belum disapu, biasanya ibu-ibu itu sering mengingatkan. Belum disapu mau disapu misalnya kayak itu. Itu memang sudah menjadi budaya turun temurun karena warga di sini kebetulan memang masih kental untuk kekeluargaan. Jadi untuk sampah saya kira mereka masih pakai sistem zaman dulu, jadi saling mengingatkan saja. Dan itu masih berjabat. Yang terakhir, apa pesan Bapak kepada generasi muda terkait pentingnya menjaga lingkungan? Pesan saya kan kalau dari saya mulai dari anak saya sendiri dan tadi mbaknya juga sering melihatkan anak saya begitu. Ini nanti saya arahkan juga seperti itu. Setiap rumah di sini di depan ada tempat sampah, di dalam juga ada tempat sampah. Setiap dia makan cemilan, snack dan lain-lain, saya pasti selalu mengingatkan untuk selalu membuang sampah. Apa saja yang biasanya Bapak lakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar Bapak? Ya, paling tidak itu sekali lagi foto, sih, saja, dan ya penanaman taman juga sangat di taman ini bisa. Untuk sungai ini kita juga dari pemerintah ini sudah ada program seperti itu. Jadi kita hanya mengikuti dari program mereka bernama Hal Bersih, biasanya diadakan tiap bulan Agustus itu. Kita upayakan untuk mereka warga juga mengikuti secara sekali. Dan sampah ini di sini sudah ada pengelolaan, tapi baru tahap diambil orang ini. Nah, tidak mengelola sendiri. Sudah ada upaya untuk sangat membersihkan dari kita upayakan untuk membuang sampah.
Cuma dari orang-orang yang lain itu yang saya itu bisa mas untuk sama 4 hektar